Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Bayaki. Kali ini di semester 3 dalam mengemban tugas kuliah S2 di MPI Unima Magelang. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah pengambilan keputusan dalam organisasi. Dilihat dari pengertian, proses, dan gaya pengambilan keputusan yang efektif. Marilah kita simak bersama. Dalam presentasi kali ini yang akan kami sampaikan adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi pengambilan keputusan dalam organisasi, ketiga proses pengambilan keputusan, keempat gaya pengambilan keputusan yang efektif, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Pendahuluan. Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok, terutama dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Kepala sekolah harus mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan bisa melakukan proses delegasi wewenang secara baik. Pengambilan keputusan membutuhkan keterampilan mulai dari proses pengumpulan informasi, pencarian alternatif keputusan, memilih keputusan, hingga mengelola akibat ataupun konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Keputusan dan kebijakan kepala sekolah merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan sekolah sebagai lembaga yang memiliki standar pendidikan. Proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah terkait dengan ketepatan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Baik tidaknya suatu hasil keputusan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Setiap pendekatan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi. Setiap permasalahan berbeda cara mengatasinya. Dengan kata lain, membutuhkan gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda agar dapat hasil yang efektif. Pada makalah ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan dalam organisasi, proses pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan yang efektif. Definisi pengambilan keputusan dalam organisasi. Secara konseptual, pengambilan keputusan adalah rangkaian proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan orang yang membuat keputusan. Sebuah keputusan diambil berdasarkan pengalaman, intuisi maupun dengan analisis yang sesuai dengan prinsip-prinsip logis atau empiris. Menurut Steiner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antar alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti ataupun digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Menurut Hasibuan, organisasi adalah sebuah sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi. Sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih satu,
dua atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan. Melalui keputusan atau penetapannya, orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan aktivitas pemecahan masalah atau usaha mengatasi dilema yang menghasilkan solusi yang dianggap optimal atau paling baik, setidaknya memuaskan. Proses pengambilan keputusan bisa rasional atau irasional dan dapat didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan eksplisit maupun implisit. Begitu kata Brockman dan Anthony. Kusnadi menjelaskan, yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Sedangkan menurut Oteng, proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Ia memerlukan kreativitas, keterampilan, kuantitatif, dan pengalaman. Urutan-urutan langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, analisa situasi yang ada. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, analisa alternatif-alternatif. Dan yang kelima, pilihan alternatif yang paling baik. Proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai tindakan yang memanfaatkan berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan berorganisasi. Oleh karena itu, pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, karena sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah risiko. Berikut tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan menurut para ahli. Walaupun tadi sudah disinggung, coba kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli tentang tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama dari Campbell, beliau memberikan 4 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan tujuan, mengidentifikasi pilihan, menganalisis informasi, dan menentukan pilihan. Menurut Bohm, RG, dan Webb, keduanya menjabarkan tahapan proses pengambilan keputusan ada 5 langkah. Yang pertama, menuliskan pertanyaan. Kedua, menentukan pilihan-pilihan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat daftar pro dan kontra. Dan yang terakhir, baru mengambil keputusan. Sedangkan menurut John Adair, ada 5 langkah tahapan proses pengambilan keputusan juga. Yang pertama, mendefinisikan tujuan. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menghasilkan pilihan yang layak. Yang keempat, membuat keputusan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Sekarang beralih ke gaya pengambilan keputusan yang efektif. Paling tidak ada 7 variabel yang berpengaruh dalam gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, pentingnya kualitas keputusan untuk keberhasilan institusi. Yang kedua, derajat informasi yang dimiliki oleh manajer. 3, derajat pada masalah yang terstruktur dalam organisasi. 4, pentingnya komitmen bawahan dan keterampilan membuat keputusan. 5, kemungkinan keputusan autokratik dapat diterima. 6, komitmen bawahan yang kuat terhadap tujuan institusi. Dan yang ketujuh, kemungkinan bawahan konflik
dalam proses akhir pada keputusan final. Berikutnya macam-macam gaya pengambilan keputusan yang efektif. Ada 4 gaya tentang pengambilan keputusan ini. Yang pertama, gaya direktif. Ciri-ciri dari gaya direktif diantaranya memiliki toleransi yang rendah atas ambiguitas dan mencari rasionalitas. Ciri-ciri berikutnya adalah efisien dan logis, tetapi efisiensi mereka mempertahankan hasil dalam keputusan yang diambil dengan informasi minimal dan dengan beberapa alternatif. Dan ciri-ciri berikutnya, mengambil keputusan cepat dan berorientasi pada jangka pendek. Yang kedua adalah gaya analitik. Gaya analitik ini memiliki ciri-ciri, diantaranya memiliki toleransi yang jauh lebih besar terhadap ambiguitas dibanding pengambil keputusan direktif. Gaya analitik juga berkeinginan lebih banyak informasi dan pertimbangan atas alternatif yang lebih banyak ketimbang alternatif yang lebih benar bagi tipe direktif. Dan gaya analitik dalam mengambil keputusan yang cermat dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Gaya pengambilan keputusan berikutnya, yang ketiga adalah gaya konseptual. Gaya konseptual ini memiliki ciri-ciri, diantaranya cenderung menjadi sangat luas dalam pandangan mereka. Juga mempertimbangkan banyak alternatif. Mereka berorientasi, yang orientasi mereka adalah jangka panjang. Dan mereka sangat baik dalam menemukan solusi yang kreatif dari masalah-masalah. Dan gaya yang keempat adalah gaya perilaku. Gaya perilaku memiliki ciri-ciri, diantaranya mengambil keputusan yang bisa bekerja baik dengan yang lain. Gaya perilaku juga memperhatikan rekan kerja dan bawahan, serta reseptif terhadap usulan-usulan dari yang lain. Gaya perilaku sangat mengandalkan pertemuan untuk berkomunikasi. Dan gaya perilaku ini merupakan gaya manajer yang mencoba untuk menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Itulah tadi pembahasan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi yang meliputi definisi, kemudian proses, dan gaya dalam pengambilan keputusan. Yang semuanya itu bisa dirangkum atau disimpulkan menjadi 3 hal pokok. Yang pertama, pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi. Sifat hakiki dalam pengambilan keputusan adalah memilih 1, 2, atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan. Melalui keputusan atau penetapannya, orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Yang kedua, tentang proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai tindakan yang memanfaatkan berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan mereka berorganisasi. Oleh karena itu, pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, karena sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah risiko. Benar, setiap keputusan mengandung sebuah risiko yang mau tak mau harus dihadapi ke depannya, terutama oleh sang pengambil keputusan, yaitu manajer atau dalam dunia pendidikan adalah kepala sekolah. Dan poin yang ketiga adalah 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu gaya direktif, gaya analitik, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Yang masing-masing ini bisa
dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikianlah pemaparan dari saya tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.